Betul. Jadi nggak salah kalau orang cari makan di PSMS. Ya wajar. Gitu. Wajar gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Oke bang, bicara profesionalisme tadi, oke. Klub sudah profesional, tapi pemain juga diwajibkan harus profesional juga. Mulai dari paling gampang tuh tadi cabai, Iya. goreng-gorengan. Jangan pula manajer ya karena dia, mohon maaf, bukan bilangin dia ini ya, nggak main besoknya makan nasi goreng, kalian ikutan. Iya. Contohnya itu gitu. Itu alasannya kenapa cabai nggak boleh, kenapa sih bang? Mungkin kalau pertanyaan itu lebih dipertanyakan kepada dokter tim. Iya, dokter tim. Cuman yang saya pernah diskusi dengan beberapa ahli gizi kita dan dokter tim, itu mengganggu pernapasan. Oh gitu. Itu mengganggu. Nah, sampai nanti pada saat mau pertandingan nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini kan. Ada sebenarnya bang. Ada. Dan itu kita terapkan dulu. Jadi 2015 kemarin Iya, abang terapkan 2015 penjelasan juga kepada Iya, pemain. Termasuk juga pada saat Piala Presiden. Iya. Kita terapkan itu. Nah. Jadi nggak ada cerita di hari pertandingan dari mulai pagi sampai dengan siang sebelum pertandingan itu makan yang seratnya sangat sulit untuk dicerna, macam daging, ayam itu nggak ada. Oh gitu. Kita lebih banyak ke ikan-ikanan, telur, itu seperti itu. Nah, yang nyaman bagi perut mereka. Nah, setelah pertandingan silakan mau makan daging, lantak kalau situ gitu ya. Gitu kan. Gitu. Tapi kalau itu kita terapkan di 2015 sampai dengan waktu Liga 1. Oh gitu bang. Terus bang, baliklah bang. Sekarang napasnya PSMS Medan udah hadir lagi nih, dalam arti kata Pak dosen, pabrik napasnya Pak dosen. Beliau itu kan kalau memang latihan kita perhatikan memang ya secara simpel-simpel aja, tapi pemain biasa udah pegang-pegang kaki belakang, udah paha belakang, pinggang gitu kan. Itu beliau memang, abang kerja sama dia awalnya gimana sih bang dengan beliau ini? Dulu kita butuh pelatih fisik. Iya. Terus sebelumnya Pak Nimrod ya kalau salah ya? Belum. Enggak, saya nggak pernah kerja sama Bang Nimrod. Oh, Bang Nimrod. 2015 itu nggak punya pelatih fisik. Kemudian ada usul dari beberapa kawan-kawan untuk mencari pelatih fisik dan dikedepankan nama beliau. Ya. Dengan track record beliau, kemudian saya coba. Beliau itu pernah juga menjadi pelatih fisik PSMS di zaman Bang Siar kalau saya nggak salah. Cuman nggak lama ya. Nah, berjalannya PSMS, kemudian saya melihat baik. Tetapi memang pada saat itu suplemen gizi anak-anak menjadi perhatian. Karena mereka latihan berat. Iya. Latihan berat. Kemudian kalau suplemennya tidak mendukung, gizinya tidak mendukung, ya zong. Overtraining. Iya. Tipus. Sakit kuning gitu. Nah, makanya pada saat 2015 itu saya bisa mengatakan seperti itu, memang betul-betul kita perhatikan. Oh gitu ya bang. Masalah santan, masalah ini itu betul-betul menjadi perhatian benar. Jadi memang untuk mengelola klub profesional itu kan gini bang, kalau mohon maaf bang, kalau misalnya pemain-pemain kita kan banyak masih tinggal di mes dan makannya di mes. Ya. Kalau pemain-pemain luar itu gimana? Maksudnya gimana kita kontrolnya bang kalau nggak dia di mes? Mereka kan punya standar dari ahli gizinya. Oh gitu. Ahli gizi membuat suatu standar yang boleh dimakan tuh ini, yang nggak boleh tuh ini. Nah itu dibagikan kepada pemain. Jadi kalau misalnya secara ini bang, abang pernah jadi manajer juga nih, bisa tahu nggak ini pemain ini yang nggak di luar mes lah, misalnya ini nakal nih, tapi dari stamina kita bisa tahu dia itu memang melanggar pantangan kita itu tuh gimana bang? Pasti. Kita pasti tahu ya. Wah. Pasti itu pasti. Apalagi kalau misalnya kena sama Bang Ardi Nusri ya. Iya. Kalau sempat sudah ada tes VO2 max itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ketahuan. Ini orang disiplin nggak? Ini orang disiplin atau enggak itu pasti ketahuan. Siap. Oke lah bang. Jadi kalau abang sendiri menilai PSMS saat ini ada peluang ya, peluang untuk bisa masuk ke Liga 1 di 2021 nanti dengan komposisi yang ada. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas pelatih, 3 pertandingan awal. Ya lihat 3 pertandingan awal. Itu mainnya asalkan away, kandang away gitu ya? Atau tidak, di 3 pertandingan awal terserah. Apakah mau home, apakah mau away kita bisa lihat. 3 pertandingan awal progres tim ini bagaimana. Siap. Karena kan ini kan uji cobanya hanya dengan tim lokal. Iya. Hanya dengan tim lokal. Memang bagus-bagus, cuman dan Medan adalah paling banyak tim lokalnya. Iya, betul. Paling banyak tim lokal untuk ajang uji coba. Makanya kita lihat pada saat di kancah persepak bola yang sebenarnya. Iya. Di 3 pertandingan awal bisa tidak dilalui dengan baik. Oke. Kalau tidak bisa dilalui dengan baik, maka baru boleh ada evaluasi. Siap. Nah, boleh sih teman-teman berbeda pendapat terlampau cepat. Kalau saya nggak mau terlampau lama. 3 pertandingan awal kita mesti lihat. Iya. Karena apabila 3 pertandingan awal tidak maksimal, ini akan berpengaruh kepada perjalanan tim selanjutnya. Oke. Evaluasi sudah. Nah sekarang bang,
mau nanya lah Bang. Abang kan udah pernah di dalam PSMS Medan nih. Tapi abang tahu nggak Bang, kira-kira sejarah awalnya itu kan kita dari APBD. Ya. Kemudian APBD dihilangkan oleh pemerintah, ya kan, dengan Departemen Dalam Negeri kalau nggak salah tuh ya. Buat larangan, nggak usah tanda kutip larangan ya, nggak usah lagi cerita nih kalau profesional didanai oleh PBD, yang non prop boleh gitu kan. Lalu kemudian sekarang masuk ke era profesional. Menurut abang PSMS Medan sudah profesional nggak? Saya jawabnya harus dengan kriteria, Bang. Nggak bisa saya bilang profesional nggak profesional. Biarkan teman-teman yang menilai sendiri. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau masalah era profesionalitas sepak bola ini dimulai sejak munculnya Club Licensing Regulation. Ya. Ya, yang yang diluncurkan 2004, kemudian disetujui di 2007 oleh FIFA, Ya. dan baru berlaku Januari 2008. Iya. Nah, ada 5 kriteria baku yang tidak bisa dihilangkan dari sebuah klub sepak bola ya kalau ingin dikatakan profesional. Yang pertama itu kan yang pasti kriteria olahraga. Iya. Ya. Kriteria olahraga ini terdiri, maksudnya apa? Maksudnya adalah tentang bagaimana pembinaan kepada pemain usia dini di dalam klub itu. Iya. Jadi ada klub nomor 1, klub kedua dan ketiga, kan? Nah, gunanya ini menunjang tentang tim yang di atasnya. Di dalam regulasi itu bukan regulasi, di dalam lisensi itu dikatakan bahwasanya pembinaan dari usia 10 ke umur 14, kemudian 15 21. Iya. Nah, tinggal dilihat ada nggak di dalam itu. Kalau sekarang disebut dengan Elite Pro. Iya, Elite Pro ya. Nah, akademi sepak bola misalnya PSMS Medan. Iya. Nah, di mana nanti turunannya banyak turunannya. Contohnya begini, salah satunya. Asisten pelatih di klub klub inti, di klub itu, tapi yang untuk pertandingan liga, itu menjadi pelatih kepala. Oke. Di bawah. Iya. Kemudian asisten pelatih yang di usia 15-21 tadi menjadi pelatih kepala di selanjutnya. Oke. Dengan asisten pelatih. Gunanya untuk apa? Agar linier. Betul. Linier program kepelatihan itu. Contoh Barcelona dengan tiki-takanya itu nggak berubah. Iya. Nah, kemudian PSMS bisa menerapkan, terserah lah mau pakai the power, the rap atau segala macam, tapi itu memang harus terukur. Nah, 2015 kita mau coba begitu. Tapi belum sempat kesampaian, sudah terjadi gonjang-ganjing dan segala macam. Akhirnya kita tinggal tidak lanjutkan program. Nah, itu yang pertama tentang sport, kriteria sport. Yang kedua adalah tentang kriteria infrastruktur. Iya. Infrastrukturnya apa? Gitu. Infrastruktur itu dari mulai stadion, tempat latihan sampai dengan pertandingan. Kita nggak usah cerita terlampau jauh deh untuk bangun lapangan yang begitu wah, ya kan? Kita nggak usah bercerita sampai begitulah. Kita bercerita hari ini bagaimana memanfaatkan stadion teladan dan kebun bunga supaya memiliki atau masuk dalam kriteria itu. Iya. Bisa nggak? Bisa, Bang. Kenapa nggak bisa? Kita contohkan hari ini misalnya PSMS berlaganya kan home-nya kan di Teladan. Betul. Teladan. Di Teladan itu simpelnya nggak usah jauh-jauh, mix zone-nya aja nggak ada. Pemisah antara pemain mau masuk dengan penonton. Penonton di VIP. Nggak ada mix zone. Nah, ini dulu sudah sangat streng kita mengatakan, untuk mau Liga Super itu udah streng itu. Nah, tapi ya wallahu a'lam, nggak tahu kenapa nggak dibuat-buat juga sampai sekarang. Kemudian masalah lampu. Ya kan? Toilet. Ya, toilet. Nah, infrastruktur pendukung lainnya. Nah, makanya saya bilang nggak usah cerita kapan nih stadion baru diluncurkan, kapan, nggak usah cerita itu dulu. Ceritanya perbaikin Teladan, benerin Teladan dengan cara baik-baik. Nah, memang infrastruktur ini sebaiknya dimiliki oleh klub sendiri. Tapi dengan kondisi hari ini kan nggak mungkin. Betul. Bahkan kan bukan cuma PSMS, Persija aja nggak punya stadion. Nggak punya stadion, mesti pinjam ke Bekasi kan. Nah, tetapi tata kelolanya terhadap infrastruktur itu yang harus bersama-sama dengan Pemko Medan. Itu ya Bang ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang kriteria personalia dan administrasi. Iya. Orang-orang yang di dalam harus jelas. Iya. Jangan campur kerjaan ASN plus. Enggak, saya bukan mau nyuntil-nyuntil. Karena ini masalahnya begini loh. Undang-undang kita 40/2007 tentang PT itu melarang. Sah melarang ya? Melarang. Jadi tidak boleh seorang ASN menjadi pengurus di suatu PT. badan usaha. Ya. Badan usaha ya. Badan usaha ini kan ada firma, ada CV, ada PT, ada koperasi, ada yayasan. Ya. Nah, yang berbadan hukum cuma 3, PT, yayasan, dan koperasi. Ya. Tidak lebih. Nah,
Yang melarang itu bukan saya, yang melarang itu undang-undang kita, bukan juga lisensi dan segala macam. Ini menjadi masalah nanti. Nah, mereka pejabat publik, bukan pejabat politik. Betul. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi cobalah bisa kita lebih memahami tentang aturan-aturan dan regulasi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian tentang administrasi, ini kan persoalan aliran administrasi. Kriteria ketiga. Apakah administrasi kita sudah baik di PSMS Medan? Masalah tentang bagaimana surat menyurat dan segala macam. Tata kelola administrasi tersebut. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama Kang Jajang ya waktu itu, supaya mengetahui bagaimana sih administrasi atau orang-orang di Persib Bandung. Mereka punya kantor, di dalam itu ada hampir 15 orang kabarnya sebagai juru yang menjadi orang-orang administrasi di sana. Nah, PSMS hanya 3. Situ ada Tri, ada Ali. Nah, itu saja kan. Dan Bambang Ya betul. Nah, kerjanya kan kerja rodi ya kalau begitu. Itu yang harus dipahami. Nah, ini kan tidak terlepas juga nanti masuk ke dalam kriteria keempat tentang akuntabilitas keuangan. Ini kriteria keempat dari profesional. Akuntabilitas keuangan PSMS bagaimana? Sumbernya bagaimana? Sumbernya dari mana? Mana? Kemudian usaha yang dilakukan untuk mendapatkan itu bagaimana? Kalau hanya mengandalkan donatur, hari ini kita tahu mungkin ada ketua Kodrat, ada Pak Kodrat. Mungkin kalau hanya mengandalkan Pak Kodrat saja, sampai kapan? Atau Pak Edi saja, ini menjadi masalah. Atau Pak Mul saja ini masalah. Nah, harus ada sponsorship yang jelas. Harus ada tata kelola tentang keuangan yang baik. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, 2017 alhamdulillah banyak sponsor. Banyak sponsor. Nah, ini kan harus menjadi perhatian. Kenapa bisa banyak sponsor di 2017? Ada tata kelola, kemudian ada pelaksanaan promosi yang baik, sehingga datanglah sponsor. Betul. Nah, ini sudah berjalan belum? Sekarang ini. Kalau belum, hanya mengandalkan orang perorangan, ini akan ada sifat limitatif. Pada saat dia merasa dirinya tidak lagi sanggup, maka PSMS-nya gimana? Kolaps kan? Nah, makanya yang paling penting itu bukan orang-orang yang hanya punya uang. Tapi orang-orang yang mampu mencari uang untuk kesejahteraan PSMS. Betul. Nah, bicara soal sepak bola profesional, maka kita bicara soal klub yang dapat memberikan penghasilan kepada orang-orang yang ada sekitar itu. Betul. Jadi nggak salah kalau orang cari makan di PSMS. Wajar gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Ini memiliki kaitan dengan kriteria selanjutnya yang terakhir, yang kelima, kriteria badan hukum. Kembali lagi cerita badan hukum. Di Indonesia kita tahunya hanya ada 2. Yang boleh, yang saat ini ikut liga, PT dan yayasan. Arema Indonesia pakai yayasan. Yang Liga 3 ya, bukan Arema Kronus. Nah, kemudian PT banyak dipakai di tim-tim Liga 1. Nah, kalau di luar ada satu lagi yang sifatnya sejenis dengan koperasi. Itu dipakai oleh siapa? Barcelona dan Real Madrid. Mereka menggunakan suatu badan hukum yang mirip dengan koperasi di aturan kita. Nah, di mana penduduk Catalunya itu menjadi pemilik Barcelona. Dan presiden itu dipilih mereka hanya untuk menjalankan, mandataris. Gitu. Nah, itu Barcelona dan dapat ilmu baru kita kan diwawancara dengan orang penting ini kan. Jadi di Indonesia hanya menggunakan perseroan terbatas. Perseroan terbatas di Indonesia itu ada di ESL, karena PT Liga juga PT kan. Nah, di PSMS-nya gimana sekarang? Habis gonjang-ganjing soal PT. Belum habis sih, masih ada upaya hukum. Masih ada lagi. Nah, habis gonjang-ganjing itu, hari ini muncul lagi nih kemarin. Pemilihan ketua 40 klub. Hotel Madani versi Madani. Nah, ini juga menjadi masalah baru. Nah, jadi bagaimana kepastian hukum terhadap badan hukum PSMS hari ini? Mungkin Bang Iman ingat, setahun yang lalu hampir, karena mau puasa juga kemarin. Saya pernah bilang, jalan satu-satunya yang terbaik menyelamatkan PT PSMS Medan yang dikelola PT Kinanta Medan Indonesia adalah mengajukan gugatan ulang. Betul. Dan itu saya sampaikan juga kepada teman-teman termasuk Pak King. Ajukan gugatan ulang. Ajukan gugatan ulang. Bagaimana caranya ajukan gugatan ulang? Kenapa? Ini kaitannya bukan hanya milik pribadi. PSMS ini milik masyarakat umum. Betul. Nah, sebaiknya saran saya lepas sekian persen sahamnya itu kepada publik. Nah, sehingga publik juga bisa ikut menjadi salah satu bahagian dari PT PSMS dalam mengelola PSMS. Stakeholder juga jadinya. Menjadi stakeholders. Nah, terserah apakah melalui lembaga supporter atau pribadi. Belum bisa, kita belum melaksanakan itu, belum masuk bursa efek dan segala macam. Nggak harus masuk bursa efek kan? Benar. Nah, jadi
penilainya dilepas, jangan hanya sehari ini hanya bertiga di dalam Iya. di dalam PT sebagai pemegang saham, jangan hanya Pak Edi, Pak Kodrat dan Pak Dodi. Ayo beban ini dilepas, Pak. Iya. Beban ini dilepas. Ini saran saya. Oke. Sampai beban ini dilepas, Pak.